Halo dan selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sering menimbulkan rasa penasaran, kekhawatiran, dan sayangnya juga dipenuhi banyak informasi yang keliru. Ukuran penis yang normal itu sebenarnya berapa? Dan yang tak kalah penting, bagaimana cara mengukurnya dengan benar, baik panjang maupun lingkarnya? Dengan meningkatnya prosedur kosmetik pada alat kelamin pria, pertanyaan ini makin sering muncul di ruang praktik dokter, forum online, maupun media sosial. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya menenangkan Anda dengan satu fakta yang mungkin akan mengejutkan. Sekitar 95% pria yang merasa cemas tentang ukuran penisnya sebenarnya masih berada dalam rentang ukuran yang secara medis dianggap normal. Betul, Anda tidak salah dengar. Dalam kebanyakan kasus, ini bukanlah masalah fisik, tapi lebih kepada citra tubuh yang keliru. Banyak pria merasa ukuran mereka kurang karena membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis, terutama yang ditampilkan dalam film dewasa atau internet, di mana tubuh seringkali dilebih-lebihkan atau bahkan dimodifikasi secara digital. Yang juga menarik, kekhawatiran soal ukuran ini jauh lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Sekitar 55% pria mengaku merasa cemas atau tidak puas dengan ukuran penis mereka, sedangkan hanya sekitar 5-10% wanita yang menyatakan bahwa ukuran penis adalah faktor yang sangat penting dalam memilih pasangan. Jadi, tarik napas yang dalam. Tujuan saya dalam video ini adalah untuk memberikan edukasi, informasi yang akurat, dan yang paling penting, membantu Anda merasa lebih tenang. Dalam video ini, saya akan menyampaikan data ilmiah yang sebenarnya, menjelaskan bagaimana cara mengukur panjang dan lingkar penis dengan benar, membahas prosedur pembesaran yang ada beserta resikonya, dan bahkan kita akan menyinggung sedikit tentang fakta sejarah yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap topik ini secara keseluruhan. Mari kita mulai dengan memahami dulu bagaimana sebenarnya ukuran penis itu diukur secara medis. Ini penting agar kita bisa tahu apa yang dianggap normal berdasarkan standar klinis. Ada dua ukuran utama yang diperhitungkan, panjang dan lingkar atau disebut juga keliling batang penis. Cara mengukur panjang. Panjang penis bisa diukur dalam keadaan ereksi atau dalam keadaan lemas tapi ditarik. Kedua metode ini umum digunakan dalam penelitian ilmiah. Tapi metode yang paling konsisten dan dianggap paling akurat secara klinis adalah mengukur dalam keadaan lemas tapi ditarik, karena hasilnya sangat mendekati panjang saat ereksi. Cara mengukurnya adalah sebagai berikut. Pertama, gunakan penggaris atau meteran lentur. Kedua, letakkan alat ukur di tulang pubis, yaitu bagian tempat penis menempel ke tubuh. Anda mungkin perlu menekan sedikit lemak di area itu agar bisa menyentuh tulangnya langsung. Ketiga, tarik penis ke depan, bukan dengan kasar, tapi cukup tegas, dan ukur sampai ujung kepala penis. Proses ini juga bisa dilakukan saat ereksi. Prinsipnya sama, mulai dari tulang pubis, dan ukur sampai ujung, dengan penggaris diletakkan di atas batang penis mengikuti garis lurus. Jangan mengukur dari kulit luar atau dari bagian bawah, karena itu bisa menambah panjang secara tidak akurat. Sekarang, cara mengukur lingkar atau keliling. Ini sama pentingnya dengan panjang dan bisa sangat bervariasi antar individu. Caranya, pertama, gunakan meteran lentur atau seutas tali. Kedua, lilitkan di bagian tengah batang penis, jangan terlalu dekat ke pangkal atau ke ujung. Ketiga, catat ukuran di titik pertemuannya. Pengukuran ini bisa dilakukan baik saat penis lemas maupun ereksi untuk perbandingan. Tapi dalam penelitian medis, ukuran saat ereksi biasanya yang dijadikan standar. Banyak pria cenderung melebih-lebihkan atau justru meremehkan ukuran mereka sendiri karena cara pengukuran yang salah atau karena membandingkan diri mereka yang belum ereksi dengan orang lain dalam keadaan ereksi penuh yang tentu saja menciptakan harapan yang tidak realistis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data ilmiah yang sebenarnya agar Anda bisa melihat sendiri di mana posisi mayoritas pria dalam hal ukuran. Baik, sekarang setelah kita tahu cara mengukur dengan benar, mari kita lihat apa kata sains. Ada sebuah studi besar yang disebut meta-analisis yang menghimpun data dari hampir 15.000 pria di seluruh dunia. Studi semacam ini menggabungkan banyak hasil penelitian berbeda untuk mendapatkan rata-rata yang lebih bisa dipercaya. Rata-rata panjang.
Ketika diukur dalam keadaan ereksi atau lemas yang ditarik, sekitar 90 hingga 95% pria berada dalam kisaran panjang antara 10 hingga 16 cm. Itu setara dengan kira-kira 4 sampai 6,3 inci. Rata-rata globalnya adalah sekitar 13,2 cm atau sedikit lebih dari 5 inci. Jadi, kalau ukuran Anda ada di rentang itu, berarti Anda penuhnya normal. Sekarang kalau kita bicara soal ukuran yang ekstrim, ada istilah medis tertentu. Mikropenis didefinisikan sebagai panjang saat ereksi atau ditarik yang kurang dari 7,5 cm atau sekitar 3 inci. Sedangkan makropenis, yang sangat jarang terjadi, biasanya dianggap lebih dari 24 cm atau sekitar 9,5 inci. Tapi ingat, kasus seperti ini sangat jarang terjadi dan hanya mewakili sebagian kecil dari populasi. Rata-rata lingkar atau keliling. Keliling penis juga bervariasi, tapi mayoritas pria masih berada dalam rentang umum. Dalam keadaan lemas dan ditarik, kelilingnya antara 8 hingga 10,5 cm atau sekitar 3,1 hingga 4,1 inci, dengan rata-rata sekitar 9,5 cm atau 3,7 inci. Sedangkan dalam keadaan ereksi, kelilingnya antara 10 hingga 13 cm atau sekitar 4,9 hingga 5,1 inci dengan rata-rata 11,5 cm atau 4,5 inci. Jadi, ketika orang berbicara soal ukuran rata-rata, angka-angka inilah yang dimaksud. Sayangnya, banyak pria masih membandingkan diri mereka dengan standar yang tidak masuk akal, terutama dari industri film dewasa, di mana para aktor dipilih justru karena ukuran yang tidak biasa, dan bahkan setelah itu masih diperkuat lagi dengan sudut pengambilan gambar dan penyuntingan visual. Kesimpulannya sederhana, kalau Anda berada dalam rentang ukuran ini, berarti Anda termasuk mayoritas besar. Dan bahkan jika Anda sedikit di luar kurva statistik ini, itu tidak menentukan kesehatan Anda, daya tarik Anda, atau kejantanan Anda sebagai pria. Jadi, sebelum Anda masuk dalam permainan perbandingan itu, ingatlah fakta medis ini terlebih dahulu. Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana, dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Sekarang kita akan bahas hal yang semakin banyak membuat pria penasaran, yaitu prosedur pembesaran penis. Sebenarnya wajar saja bila ada keinginan untuk tahu apakah ukuran bisa diubah atau ditingkatkan. Tetapi sangat penting untuk bisa membedakan antara fakta medis dan sekadar janji pemasaran, sekaligus memahami betul resiko dan keterbatasan yang menyertainya. Mari kita mulai dari prosedur penambahan lingkar atau ketebalan. Salah satu metode yang paling sering dibicarakan saat ini adalah injeksi asam hyaluronat. Ini adalah zat yang secara alami ada di dalam tubuh, dan juga biasa digunakan dalam filler wajah. Saat disuntikan sepanjang batang penis, asam hyaluronat bisa menambah lingkar sebesar 2 hingga 3 cm secara sementara. Efeknya bisa bertahan sekitar 12 sampai 18 bulan, tergantung produk yang digunakan dan metabolisme individu. Metode ini dianggap lebih aman dibandingkan zat lain, karena bisa diserap tubuh secara alami seiring waktu. Tapi tidak semua bahan suntik aman digunakan. Beberapa klinik menawarkan filler yang tidak bisa diserap tubuh, seperti PMMA atau silikon kualitas industri. Bahan-bahan ini bisa menyebabkan komplikasi serius, mulai dari peradangan kronis, benjolan keras, perubahan bentuk, hingga kerusakan jaringan yang tidak bisa diperbaiki. Karena itu, bahan-bahan seperti ini tidak direkomendasikan oleh organisasi medis yang terpercaya. Lalu bagaimana dengan prosedur untuk menambah panjang? Nah, pilihan yang tersedia jauh lebih terbatas, dan tingkat resikonya lebih tinggi. Ada 2 prosedur yang kadang ditawarkan. Yang pertama adalah sedot lemak di area pubis. Ini dilakukan untuk mengurangi lemak di sekitar pangkal penis agar batangnya terlihat lebih panjang. Namun sebenarnya prosedur ini tidak menambah panjang secara nyata, hanya memperbaiki tampilan. Yang kedua adalah pemotongan ligamen penyangga, yaitu bagian yang menahan penis tetap dekat ke tulang pubis.
Prosedur ini bisa menambah panjang yang terlihat sekitar 2–2,5 cm saat penis lemas, tetapi tidak mempengaruhi panjang saat ereksi. Selain itu, prosedur ini bisa menyebabkan ketidakstabilan saat berhubungan, berisiko menimbulkan komplikasi, dan dapat meninggalkan jaringan parut. Yang penting untuk diingat, sampai saat ini belum ada metode pemanjangan penis permanen yang benar-benar disetujui oleh organisasi medis besar, baik di Indonesia, Brasil, maupun negara lain. Dan terakhir, perlu diluruskan bahwa implan penis yang kadang muncul juga di internet bukanlah alat untuk membesarkan ukuran. Itu adalah alat medis yang digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi dan hanya direkomendasikan dalam kondisi medis tertentu. Sekarang kita sampai di bagian terakhir dari video ini. Saya ingin berbagi sedikit perspektif sejarah yang mungkin bisa mengubah cara Anda memandang topik ini. Dalam budaya Yunani kuno, tubuh pria yang ideal justru digambarkan dengan penis yang kecil. Ukuran kecil dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, pengendalian diri, dan rasionalitas. Sebaliknya, penis yang besar justru dikaitkan dengan sifat liar, kurangnya kedisiplinan, bahkan menjadi bahan olok-olok dalam karya seni. Coba saja lihat patung-patung dewa atau filsuf besar zaman itu. Tidak satupun yang memiliki anatomi berlebihan. Kalaupun ada, biasanya digambarkan secara karikatural pada tokoh mitologi seperti Priapus, dewa kesuburan yang memang sengaja digambarkan secara groteske dan dilebih-lebihkan. Lalu kenapa ini penting? Karena hal ini menunjukkan bahwa persepsi tentang kejantanan dan ukuran berubah-ubah sepanjang zaman. Apa yang dianggap ideal di satu masa, bisa jadi dianggap berlebihan di masa lain. Itu berarti banyak kecemasan yang kita rasakan hari ini sebenarnya lebih berasal dari tekanan sosial, bukan dari kebenaran biologis. Jadi kalau Anda pernah merasa minder atau tertekan karena melihat apa yang ditampilkan di media, internet, atau bahkan obrolan di ruang ganti, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Tapi mudah-mudahan, video ini telah membantu Anda melihat semua ini dalam sudut pandang yang lebih bijak. Pada akhirnya, ukuran penis bukanlah penentu nilai diri Anda, bukan penentu kemampuan Anda dalam memuaskan pasangan, dan bukan pula ukuran sejati dari kejantanan seorang pria. Yang benar-benar penting adalah kepercayaan diri Anda, rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, serta kesehatan Anda, baik fisik maupun emosional. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, berlangganan, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video lain yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan bebas dari penilaian. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.